Inilah makhluk-makhluk mitos yang berasal dari Sulawesi. Yang pertama ada Popo. Popo merupakan makhluk misterius yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah-kisah mistis di Sulawesi. Entitas mistis ini berwujud kepala dengan organ dalam yang bergelantungan. Sosok Popo diyakini oleh masyarakat Bugis Makassar sebagai makhluk jadi-jadian. Makhluk ini dipercayai keberadaannya oleh orang-orang Bugis Makassar terdahulu. Berdasarkan mitos, Popo akan berwujud menjelma sebagai binatang seperti anjing atau kucing saat terdesak. Hal ini agar tidak tertangkap oleh warga yang memburu mereka. Biasanya, warga akan melukai binatang yang diyakini sebagai jelmaan Popo tersebut. Kemudian di pagi hari, masyarakat akan mencari orang yang memiliki luka pada bagian tubuh yang sama seperti binatang tersebut. Jika ditemukan, maka orang tersebut diyakini sebagai Popo. Makhluk mistis dalam kepercayaan masyarakat Bugis Makassar ini muncul biasanya di atap-atap rumah warga dan berpindah dengan cepat. Konon katanya, Popo merupakan manusia yang memiliki keilmuan mistis. Makhluk tersebut hidup sebagai manusia di siang hari, dan pada malam hari ia gentayangan menjalankan aksinya mencari makanan persembahan. Popo dipercaya gentayangan pada malam hari untuk mencari tumbal, yakni dengan menghisap isi perut manusia yang kebanyakan adalah anak-anak. Masyarakat terdahulu percaya jika anak-anak mengalami demam, sakit perut, dan diare yang berujung meninggal dunia, maka isi perut anak tersebut sudah tidak ada. Hal ini diyakini sebagai akibat ulah Popo. Sebagai penangkal, masyarakat Bugis Makassar dahulu kerap memasang jimat yang melingkar di perut anak-anaknya. Jimat tersebut berisi ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu yang kedua, parakang. Makhluk jadi-jadian yang dipercaya oleh masyarakat Bugis Sulawesi Selatan ini dipercaya dapat menjelma menjadi berbagai wujud dan dianggap berbahaya karena dapat memangsa manusia, terutama bayi dan anak-anak. Berbagai cerita menakutkan tentang parakang sering tersampaikan dari mulut ke mulut. Karena itu, begitu mendengar namanya, orang-orang yang tahu mitosnya biasanya akan mengalihkan pembicaraan lantaran takut didatangi oleh parakang. Menurut cerita, parakang merupakan seseorang yang mendalami sebuah ilmu hitam tapi melakukan kesalahan. Konsekuensinya, ia harus berubah menjadi makhluk jadi-jadian alias siluman yang haus darah. Berkat ilmu hitam yang dikuasainya, orang yang menjadi parakang dapat mengubah wujudnya menjadi apa saja, mulai dari anjing, kucing, kuda, sampai kandang ayam, pohon pisang, atau benda mati lainnya. Namun apapun yang dijelmanya tidak pernah sempurna. Misalnya anjing tanpa bulu, dengan tangan dan kaki menyerupai manusia atau kaki belakang lebih tinggi dari kaki depan. Berdasarkan cerita dari orang-orang yang pernah melihat sosok tersebut, parakang juga kerap menjelma menjadi hewan lain seperti babi dan monyet. Ketika seseorang berubah wujud menjadi hantu parakang, ia akan memangsa manusia, terutama bayi dan orang yang sedang sakit. Konon, mereka selalu haus darah dan melihat manusia seolah-olah makanan yang lezat. Yang ketiga, hantu longga atau hantu dongga. Diceritakan dalam cerita rakyat dari masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan Indonesia. Jenis hantu ini merupakan salah satu hantu paling ditakuti. Hal ini tidak terlepas dari bentuk tubuhnya yang ceking, yang menjulang tinggi serta penampakan yang misterius sehingga selalu menjadi perbincangan masyarakat. Hantu jenis ini diimajinasikan sebagai hantu dengan tubuh berbentuk bayangan hitam yang tinggi, bahkan setinggi pohon kelapa. Menurut cerita urban setempat, hantu longga gemar menyembunyikan atau menculik anak kecil yang belum pulang di waktu maghrib. Konon, anak yang diculik oleh hantu longga bisa jadi masih berada di sekitar rumah, namun tak terlihat mata telanjang oleh orang yang mencarinya. Anak-anak yang diculiknya akan diberi makan kaki seribu, cacing, dan binatang menjijikkan lainnya. Apabila ada yang bisa melihat, maka tidak jadi diculik. Namun anak itu bisa sakit, demam, sawan, atau bahkan kesurupan. Maka dari itu, masyarakat di Sulawesi akan menjaga anak mereka dengan baik terlebih saat menjelang maghrib. Lalu yang selanjutnya, Bombo.
Bombo adalah jenis hantu yang suka menakut-nakuti manusia, tapi hantu ini tidak memangsa manusia. Masyarakat Sulawesi percaya bahwa hantu Bombo ini merupakan penunggu tempat keramat, misalnya seperti pohon besar dan batu keramat. Hantu Bombo sering muncul dalam berbagai bentuk, seperti tangan atau kepala yang sedang terbang, biasa pula dalam bentuk buah-buahan seperti pisang atau kelapa yang sedang terbang. Selanjutnya ada Patitong atau Batitong. Adalah sosok manusia yang menjelma menjadi hantu. Batitong atau Patitong bisa muncul pada malam hari dan bisa pula pada siang hari. Namun hantu ini lebih sering terlihat pada malam hari. Makhluk halus ini sering muncul di daerah kotor, seperti tempat pembuangan sampah. Mereka kerap terlihat menggaruk-garuk sampah atau muncul di tempat pembuangan kotoran manusia. Pada malam hari, Patitong atau Batitong berjalan dengan menggunakan cahaya yang dari lubang hidungnya. Cahaya itu terlihat bola api yang keluar masuk dari hidung. Selanjutnya ada Asu Panting. Asu Panting adalah serigala versi Bugis. Hantu ini memiliki kemampuan lari yang sangat cepat. Dua kaki depannya lebih pendek dari kaki belakangnya. Jika orang Bugis zaman dulu melihat kanguru, pasti langsung mengklaim itu Asu Panting. Tidak ada orang yang pernah bertemu langsung dengan Asu Panting ini. Orang hanya bisa mendengar lolongannya yang khas pada malam hari. Asu Panting ini memiliki bulu yang sangat halus, sehingga tak bisa terlihat oleh mata kepala. Jika menginjak bulunya, konon kaki akan bengkak dan sulit untuk disembuhkan. Orang di kampung yang melihat kaki orang diabetes pasti mengklaim sudah diinjak bulu Asu Panting. Lalu selanjutnya ada Dompe. Hantu Dompe merupakan sosok orang bertubuh kecil dengan dua telinga yang sangat lebar. Telinga itulah yang akan digunakan untuk terbang. Seterusnya ada Taluana. Taluana adalah jenis hantu roh, seorang perempuan yang muncul bila kabut turun. Konon, Taluana ini suka menyembunyikan anak kecil, tetapi tidak diapa-apakan, hanya disembunyikan. Di daerah Sinjai Barat, sering terdapat anak kecil yang disembunyikan oleh Taluana. Taluana biasanya menyembunyikan anak-anak tersebut di hutan selama 3 hari. Setelah itu ada Kandoleng. Kandoleng adalah jenis hantu perempuan berbaju putih yang punggungnya berlubang. Hantu ini mirip dengan kuntilanak di tanah Jawa. Kandoleng kerap menjelma sebagai momok menakutkan di kalangan masyarakat Sulawesi. Suaranya yang khas membuat siapapun merasa takut. Ketika isu tentang maraknya kandoleng beredar, maka anak-anak kecil tidak diperbolehkan keluar pada malam hari oleh orang tuanya. Mereka hanya dibiarkan bermain di luar sampai sore karena mereka takut kandoleng akan memangsa anak mereka. Kandoleng lumrahnya tinggal di pohon-pohon berbatang besar dan berdaun lebat. Lalu yang terakhir ada Kongkong Pancing. Hantu Kongkong Pancing bermukim di Gunung Bawakaraeng. Kongkong Pancing punya grup dalam menyatroni kampung-kampung pada malam hari. Grup dari Kongkong Pancing ini sendiri terdiri dari si Kongkong Pancing sendiri, seekor anjing siluman, burung siluman, kuda siluman, dan si penunggang kuda yang merupakan bos dari siluman tersebut.